Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Berjumpa kembali dengan Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Mari kita membuka Lentera Minggu Katolik dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Maka kita bersama dapat memasuki masa Advent. Semoga pada masa Advent ini kita dapat menyongsong kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertobatan yang sungguh. Dan dengan masa Advent ini kita dijadikan manusia yang baru untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga kita selalu dibimbing, diberkati oleh kasih Kristus, dan selalu menjadi pribadi yang bertekun dalam iman akan Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita sudah memasuki masa Advent. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent merupakan suatu masa penantian, di mana masa Advent merupakan 4 minggu sebelum kita merayakan Natal, dan masa Advent merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, karena masa Advent adalah masa persiapan kita menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Periodisasi masa kalender liturgi dibuka sebelumnya pada pesta Yesus Raja semesta alam. Kemudian masa Advent ini merupakan suatu masa di mana Gereja Katolik merayakan suatu peristiwa penantian untuk dapat sampai ke hadirat Tuhan Allah. Kita mesti melakukan suatu pertobatan yang sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Advent diambil dari kata lain, yaitu Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Katolik dan juga umat Kristiani pada umumnya menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus, yang untuk merayakan kedatangan ini. Advent merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, karena Advent dimulai pada minggu yang terdekat, dan pada tahun ini kita memulainya di tanggal 28 November. Jadi kebiasaannya yaitu antara tanggal 27 November dan 3 Desember. Dan pada tahun 2021 ini kita merayakan pada tanggal 28 November. Dan masa ini berlangsung sampai malam Natal tanggal 24 Desember. Dengan ini panjangnya masa Advent setiap tahun berbeda-beda, tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. 4 hari Minggu itu merupakan suatu hal yang sungguh bagi kita umat Kristiani untuk mempersiapkan masa Advent ini sebagai suatu peristiwa iman yang nyata bagi kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di Gereja Katolik, terutama imam, biasanya mengenakan kasula yang berwarna ungu pada masa Advent ini. Dan di Gereja Katolik biasanya ditempatkan sebuah rangkaian daun cemara Advent pada misa Advent, atau suatu tanda dari suatu karangan daun cemara, itu terdiri atas 4 batang lilin. Nah, 4 lilin ini terdiri atas 3 berwarna ungu dan 1 berwarna merah jambu, yang ditata di sebuah lingkaran yang berwarna hijau yang melambangkan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, lilin-lilin yang dinyatakan
pada lingkaran yang berwarna hijau ini, pada minggu pertama ada sebuah lilin ungu dihidupkan, dan pada minggu ini atau minggu pertama ini di semua gereja Katolik dihidupkan satu buah lilin ungu untuk menyatakan bahwa masa Advent sudah dimasuki, atau kita memasuki masa Advent. Dan pada minggu pertama ini, masa Advent yang kita rayakan ini merupakan suatu peristiwa yang harus semestinya dan selayaknya kita rayakan dengan sukacita. Kemudian pada minggu kedua dihidupkan dua lilin lagi, yaitu lilin yang pertama dan lilin yang kedua yang berwarna ungu. Dan selanjutnya pada minggu ketiga atau minggu Gaudete itu kita menghidupkan dua batang lilin yang berwarna ungu, baik lilin yang minggu pertama, minggu kedua, dan ditambah satu lilin merah jambu. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dua lilin berwarna ungu dan satu berwarna merah jambu. Selanjutnya minggu keempat, tiga batang lilin ungu dan satu lilin merah jambu dihidupkan. Nah, ini sudah masuk ke masa Advent atau minggu keempat dalam masa Advent. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, nanti pada malam Natal atau tanggal 24 Desember, keempat lilin dan satu lilin Natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin Advent itu akan dihidupkan. Jadi jelas ya, hari raya Natal semua lilin dinyalakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, lilin dan warna liturgi ungu melambangkan warna pertobatan dan penyesalan yang ditandai oleh masa puasa. Artinya pada masa pertobatan ini kita benar-benar sungguh untuk menyatakan bahwa Kristus yang lahir ke dunia merupakan suatu rancangan dan kehendak Allah. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lilin merah jambu dinamai juga lilin sukacita atau Gaudete pada minggu ketiga. Dan lilin ini berasal dari sejarah Advent. Kita tahu bahwa puasa pada masa Advent dibuka pada hari Minggu yang ketiga sebagai penantian akan peristiwa besar yang akan datang. Seringkali sebatang lilin putih dinyalakan di tengah lingkaran. Ini adalah lilin Kristus atau lilin Natal yang melambangkan kelahiran Kristus. Dan lilin ini dinyalakan pada malam Natal atau pada hari Natal itu sendiri. Jadi ada 5 lilin dalam lingkaran, ya. 4 lilin berada di kiri, kanan, atas, bawah lilin berwarna putih, dan semuanya ada 5 lilin yang akan dinyalakan pada hari Natal yang memang merupakan suatu permulaan di mana Allah menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada minggu pertama masa Advent ini kita diajak untuk merayakan misteri penyelamatan Allah. Dan Allah sungguh hadir, Dia menjadi manusia. Dan pada masa Advent ini merupakan masa di mana kita melakukan suatu proses pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang kita lakukan merupakan pertobatan yang berasal dari karunia Allah, dari kehendak Allah sendiri. Pertobatan ini merupakan di mana kita bersyukur atas rahmat penyelamatan Allah, karena Allah hadir dan telah memberikan dirinya dan mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai suatu korban yang paling sempurna di antara korban-korban yang pernah ada dalam menyelamatkan umat manusia. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib harus dimulai dalam masa persiapan ini, karena umat manusia wajib menantikan kedatangan Mesias, dan Mesias sudah hadir. Dan Mesias itu merupakan Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Masa Advent merupakan masa di mana kita benar sungguh untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Masa Advent ini merupakan suatu peristiwa yang akan membuat kita menjadi membuka hati kita bagi kehendak Allah. Peristiwa iman ini merupakan suatu peristiwa yang mesti kita lakukan, karena peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang agung dan akan menjadi peristiwa yang maha agung ketika nanti masa Paskah atau peristiwa Paskah terjadi. Sebagai permulaan, masa Advent merupakan suatu masa yang merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh gereja, teristimewa gereja Katolik. Pada masa Advent ini dalam persiapan Natal, dan kita tahu dalam bahasa Portugis Natal itu berarti kelahiran, di mana hari raya Natal bagi umat Kristiani di muka bumi ini setiap tahun dirayakan pada tanggal 25 Desember. Dan seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa masa persiapan Natal biasanya jatuh di antara tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember pada minggu pertama masa Advent. Dan pada tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent dibuka pada minggu pertama ini pada tanggal 28 November ini. Dan yang paling penting dalam setiap kita merayakan masa Advent, kita harus menyongsong kedatangan Yesus Kristus atau kelahiran Yesus Kristus, merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan pertobatan kita yang sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada paruh kedua nanti kita akan merayakan atau menceritakan suatu peristiwa yang sungguh ajaib, di mana kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir dan peristiwa kelahirannya itu dikenal oleh banyak orang dengan kata Natal. Dan sebelum kita sampai dalam pembahasan itu, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.